Bab 811. Tang Zichen menamparkan pemilik paviliun ke tanah dan segera memulai perawatan. Perawatan berjalan lancar, dan segera master paviliun bangun. "Ada apa denganku? Song Xiaolu, kenapa kamu ada di sini?" Setelah master paviliun sadar, dia sibuk berkata, "Tuan, kamu gila." Tuan muda kedua Song ada di sini untuk mentraktirmu. Mutiara biru yang pergi memohon padanya untuk datang. "Aku tidak ingin dia memperlakukanmu, coba saja." Tang Zichen mendengus, "Anjing menggigit Lu Dongbin, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Namun, aku tidak melihat wajahmu, aku melihat fakta bahwa Nona Mutiara Biru menyukaiku untuk berkelahi." Master Paviliun berteriak, "Siapa yang menyukaimu? Katakan padaku dengan jelas." "Tentu saja itu putrimu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada putrimu." Mutiara Biru, kamu. "Ayah, kamu baru saja pulih, istirahatlah lagi." Bluebeard mengubah topik pembicaraan. "Mutiara Biru, jelaskan padaku apakah kamu benar-benar menyukainya sekarang." "Ayah, aku." Tang Zichen berkata, "Tuan Paviliun, ciuman pertama Nona Mutiara Biru adalah segalanya untukku." "Oh hahaha. Apa, Mutiara Biru, itu tidak benar, itu tidak benar." Mutiara Biru menatap Tang Zichen, tidak tahu bagaimana membela diri, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pemilik museum berteriak kesakitan, melihat putrinya terlihat seperti ini, dia sudah tahu itu benar. "Ayah, jangan lakukan ini. Keluar dari sini, keluar dari sini, aku tidak punya anak perempuan sepertimu." Pemilik museum berteriak. "Ayah, oh." Blue Pearl berteriak. Tang Zichen berkata, "Lebih baik jika tidak, maka aku akan menjemput seorang gadis cantik dan pulang untuk menjadi istriku." "Hahaha, terima kasih, Master Paviliun." Tang Zichen tertawa, mengambil mutiara biru dan memantul kedua kakinya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan besar memunculkan celah laba-laba di tanah, sementara pria itu melesat ke langit ratusan meter jauhnya. Tang Zichen membawa mutiara biru pergi. "Song Xiaolu, lepaskan aku." "Mutiara Biru, tidakkah kamu mendengar ayahmu berkata bahwa tidak ada yang namanya anak perempuan seperti kamu, jadi aku akan mengambilnya dan membawanya pulang sebagai istriku." "Kamu," ayahku hanya mengatakan kata-kata marah. "Saya tidak peduli." Tang Zichen kembali ke rumah Song dengan Lan Zu di pelukannya. Dia kebetulan bertemu dengan kakek Song Xiaolu. "Xiaolu, mengapa kamu membawa Nona Lan Zu kembali?" "Haha, kakek, pemiliknya tidak menginginkan putri ini lagi, jadi cucunya menjemputnya dan membawanya pulang." Masih ada hal bagus ini." "Kakek, aku tidak akan omong kosong denganmu kalau begitu. Cucu baru saja menjemput seorang gadis cantik dan pulang, masih banyak yang harus dilakukan." Pergi, kakek mengerti." Hahaha." Kakek Song Xiaolu memberi Tang Zichen tatapan, "Aku mengerti." Tang Zichen melesat ke halamannya dengan Blue Pearl di tangannya saat Blue Pearl berteriak, "Song Xiaolu, lepaskan aku." "Song Xiaolu, jangan, jangan." Song Xiaolu, aku mohon, aku masih muda, jangan." Kurang dari 10 menit setelah Tang Zichen kembali ke rumah Song Xiaolu dengan Song Xiaolu di pelukannya, pemilik paviliun Qingju buru-buru tiba. Pemilik paviliun Qingju tahu orang macam apa Song Xiaolu itu, dia hanya mengatakan hal-hal yang marah, tetapi Song Xiaolu benar-benar akan memanjakan putrinya, jadi dia segera bergegas. "Song Xiaolu, Song Xiaolu." Pemilik museum berteriak dan terbang masuk. "Berhenti." Pada saat itu, kakek Song Xiaolu tiba-tiba muncul entah dari mana. Tentu saja kakek Song Xiaolu bukanlah orang yang baik. Jika memang demikian, bagaimana mantan Song Xiaolu bisa begitu jahat? "Senior, baru saja Song Xiaolu meraih putriku dan pergi. Aku datang untuk mencari putriku. Aku masih berharap senior itu akan mengakomodasi," kata Master Paviliun. Kakek Song Xiaolu mendengus, "Apa yang harus diambil? Cucuku tidak akan melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Dia baru saja menjemput seseorang kembali." Master Paviliun menggertakkan giginya, "Senior, putriku benar-benar ditangkap olehnya." "Yah, dijemput, dan memohon senior untuk mengizinkanku membawa kembali putriku." "Tidak, rumah kecil mungkin sedang dalam bisnis sekarang." Kerja. Untuk apa?
Tubuh pemilik paviliun bergetar. Omong kosong, bukankah kamu pria yang melakukan segalanya, dan jika kamu masuk ke sana dan mengganggu cucuku dan menakut-nakuti sesuatu darinya, apakah kamu bertanggung jawab untuk itu? Tersesat. Senior, aku mohon padamu. Nyah. Senpai. Nyahlah. Kakek Song Xiaolu melambaikan tangannya dan meledakkan Master Pavilion beberapa ribu meter jauhnya. Pada saat ini, kakek Song Xiaolu terkekeh. Xiaolu, kamu dapat melakukan bisnismu dengan tenang, kakek akan menjaga pintu untukmu. Master Pavilion Qingju terbakar, tetapi tidak mungkin apa yang bisa dilakukan ketika bertemu dengan bajingan tua seperti itu. 1 jam kemudian, di kamar Tang Zichen dan Nona Lanzu sudah memasak nasi. Gadis manik-manik biru memelototi Tang Zichen, tetapi tidak membuat keributan. Banyak hal telah terjadi, dan selain itu, dia menyukai Tang Zichen di dalam. Tang Zichen membelai wajah mutiara biru dan bergumam, sejarah aku tidak tahu apa nasibmu, aku ingin tahu pria tampan mana yang akhirnya menikahimu, sayang sekali. Apa katamu? Mutiara biru, kamu sangat cantik, semuanya begitu nyata, bahkan tidak terasa seperti batu kenangan lagi. Lagu apa? Bukan apa-apa, lebih baik jika aku tidak memberitahumu akan membuatmu merasa putus asa. Sakit, Song Xiaolu, aku bisa memperingatkanmu, sekarang aku milikmu, jika kamu mengecewakanku di masa depan aku belum selesai denganmu. Oh, sejujurnya, jika aku punya pilihan aku benar-benar tidak ingin mengecewakanmu. Kenapa kamu selalu mengatakan hal-hal aneh? Yah, aku khawatir ayahmu sudah menunggu lama, jadi keluarlah. Apa katamu? Ayahku ada di sini. Ya, sudah lama datang, tapi kakekku tidak akan membiarkan dia masuk dan mengganggu kita. Kamu, keluargamu bukan orang baik, teriak mutiara biru, bergegas untuk berpakaian, lalu berlari keluar dari rumah Song dan benar saja melihat ayahnya duduk di luar pintu depan. Fiuh, Tang Zichen menarik napas dalam-dalam lalu tersenyum. Di dunia memori ini, Tang Zichen bisa melakukan apa saja, dan itu memang cukup menyegarkan. Tang Zichen merasa alangkah baiknya jika hidupnya di dunia nyata juga bisa semudah dan sesantai di sini, melakukan apapun yang dia mau. Namun, Tang Zichen merasa mengapa dunia nyata tidak bisa menjalani kehidupan yang begitu santai dan nyaman. Perjalanan ke kota Canggu ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir, Tang Zichen pergi mencari Xiao Cui dan tinggal bersamanya selama 1 malam, yang merupakan perpisahan. Adapun Blue Pearl, dia tidak terlihat sejak hari itu, dan aku mendengar bahwa ayahnya telah mengirimnya ke kota lain dan tidak mengizinkannya untuk terus berinteraksi dengan Song Xiaolu. Adapun gadis cantik yang membunuh Tang Zichen tidak melihatnya lagi sampai dia pergi, sangat disayangkan, jika masih ada waktu berikutnya dia memasuki kota Changmu, Tang Zichen ingin mencarinya, alamat rumahnya yang diketahui Tang Zichen. Kemudian, Tang Zichen tersenyum dan meninggalkan dunia. Saat Tang Zichen keluar, seluruh kota Canggu tiba-tiba semuanya diam dan kemudian menghilang seperti lampu padam. Tubuh Tang Zichen, desa yang lebih rendah di sungai pintu masuk desa. Don Zichen terbangun dari sungai. Tang Zichen menyeka segenggam air sungai dari wajahnya. Saudara Tang. Pada saat itu, sebuah suara keluar. Tang Zichen menoleh untuk melihat bahwa itu adalah kepala desa dunia, Jindolf. Jindaofu, terima kasih atas bantuanmu. Haha, saudara Tang, bagaimana panen kali ini? Oh, lumayan, omong-omong, di mana pedang beratku? Pedang yang berat. Alis Jindolf berkerut. Bukankah pedang beratmu menyelam ke dalam sumur bersamamu saat memasuki Pale Twilight? Ah, sial. Tang Zichen cukup tertekan, dia masuk terlalu cepat dan lupa memberikan pedang berat itu kepada Jindolf untuk diamankan. Tang Zichen telah melompat ke dalam sumur dengan pedang berat di tangannya, jadi tidak mungkin itu terjadi. Pedang berat, yang sangat berat, bisa mengetahui dari mana asalnya dari sungai bawah tanah. Apakah saya masih bisa melompat ke dalam sumur dan menemukannya? Sayangnya saya tidak bisa, struktur batu memori sangat rumit, ketika batu memori tidak terbuka, Anda melompat ke dalam sumur itu, tidak ada apa-apa, jika Anda tidak percaya, pergi saja dan ambil lihat.
Tang Zichen kembali ke pintu masuk batu memori di kota Canggu dan melompat ke sumur itu dari pintu masuk. Setelah sekitar 10 meter, Tang Zichen mendarat di dasar sumur. Tang Zichen menemukan bahwa dasar sumur terukir dengan banyak rune yang tidak dapat dijelaskan. Rune semacam ini, sekilas terlihat seperti jenis sirkuit kecil pada motherboard komputer, tetapi itu benar-benar berbeda. Tang Zichen memiliki ilusi bahwa ini adalah produk berteknologi tinggi. Produk berteknologi tinggi yang benar-benar melampaui era ini. Tang Zichen tidak melihat pedang yang berat itu sama sekali dan kembali ke tanah dengan putus asa. Apakah kamu menemukannya? Tidak, ini benar-benar aneh. Saya melompat ke dalam sumur dengan pedang berat di tangan saya, dan sekarang pedang itu tidak menyala. Saya melompat ke dalam sumur lagi dan tidak menemukan apa-apa, dan saya tidak melihat jalan keluar. Jadi bagaimana tubuh melayang keluar dari sungai bawah tanah? Jindo tertawa, bukan aku tidak tahu tentang itu. Batu memori ini, sepertinya tidak sesederhana batu. Saya melihat banyak rune di dinding batu di sumur, seperti papan sirkuit. Oh, entahlah, kalau tidak salah, ketika batu memori dibuka, pasti akan ada lubang di dalam sumur. Tubuh manusia kita seperti kartu set ponsel, dimasukkan ke dalamnya, tubuh masuk ke dalam batu memori, pedang beratmu juga masuk ke dalam batu memori, tetapi pedang berat itu tidak keluar lagi. Hanya saja, Tang Zichen tidak berdaya, pedang berat yang bagus hilang seperti itu, kecuali dia menghancurkan batu memori, dia mungkin masih dapat menemukannya lagi. Namun, itu bukan apa-apa, bagaimanapun, penggunaan pedang berat Tang Zichen saat ini mungkin tidak sekuat kekuatan tangannya yang kosong, bagaimanapun juga pedang berat itu hanya 16.000 pound, dan tangan kosongnya dapat mengerahkan kekuatan 50.000 pound. Tang Zichen meninggalkan desa dunia dan segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Setelah kembali ke Akademi Bela Diri, dia menemukan bahwa Akademi Bela Diri telah mengambil liburan musim dinginnya. Pada saat ini, itu berada di asrama tertentu. Mengapa saudara Zichen belum kembali? Mungkinkah sesuatu terjadi? Bah, jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa terjadi pada batu memori? Pada saat ini, Tang Zichen terbang dari jauh. Saudara Zichen, Xiao Meng adalah yang pertama melompat di atasnya. Tang Zichen tersenyum, Mei Qian, Suaner, Xiao Meng, kamu belum pulang, ini liburan musim dingin, kupikir kalian semua sudah pulang. Bagaimana bisa? Su Mei Qian menatap Tang Zichen dengan tatapan kosong, 50 hari tanpa melihatmu, aku sangat merindukannya. Tang Zichen memandang Su Mei Qian dan tersenyum. Dao tidak buruk, kamu sekarang telah menembus ke alam kesempurnaan Hautian. Tang Zichen menatap Li Suaner lagi, dan Li Suaner juga telah menembus alam kesempurnaan Hautian. Xiao Meng, di sisi lain, telah menembus ke alam bawaan. Kakak Zichen, aku sudah mengambil beberapa Iron Tree Heart lah. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, bakatmu tinggi, cobalah untuk menerobos sendiri dan jangan terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, itu akan baik untuk masa depanmu. Memang, aku hanya makan sedikit saja. Li Suaner bertanya, Zichen, apakah kamu mendapatkan sesuatu ketika kamu memasuki kota Canggu? Seberapa jauh kamu dalam penyembuhan sekarang? Su Mei Qian juga menatap Tang Zichen dengan gugup. Tang Zichen tersenyum, saya sekarang telah mencapai tingkat penyembuh kelas 14. Apa? Mereka semua terkejut ketika Tang Zichen mengatakan kelas 14 itu terlalu luar biasa. Oh, ayo pergi, ayo kita bangkitkan Liu Xiangyun bersama-sama, kita tidak bisa membuatnya menunggu lebih lama lagi. Memham, Su Mei Qian dan Li Suaner bersemangat termasuk Tang Zichen. Beberapa orang tiba di rumah Profesor Lin Han. Zichen, kemarilah. Saudara Lin Han, saya di sini untuk membangkitkan Xiangyun, saya pikir sudah waktunya. Ah. Tubuh Lin Han bergetar. Pada kenyataannya, Lin Han selalu berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang keluar dari dunia ini. Tang Zichen hanya meminta kenyamanan psikologis, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kamu tidak bercanda, kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan setidaknya kekuatan penyembuh kelas 13 untuk melakukan itu? Profesor Lin Han memandang Tang Zichen dengan setengah hati.
Hehe, Saudara Lin Han, sejujurnya aku sudah menjadi penyembuh kelas 14 sekarang. Apa? Lin Han hampir jatuh karena kaget. Kelas 14. Apakah ini masih manusia? Tang Zichen mengabaikan keterkejutan Lin Han dan memasuki ruang bawah tanah. Tubuh Liu Xiangyun tidak banyak berubah dari 50 hari yang lalu. Xiao Meng bertanya, Saudara Zichen, bagaimana Anda akan menghidupkannya kembali? Mata Tang Zichen sangat tegas dan berkata, sangat sederhana. Ah, masih sangat sederhana. Profesor Lin Han gemetar karena terkejut. Mata Tang Zichen menunjukkan kepercayaan diri yang sangat besar. Tang Zichen berani mengucapkan 4 kata yang sangat sederhana, menunjukkan bahwa Tang Zichen sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Sekarang tubuh Xiangyun telah saya selamatkan menggunakan teknik pelestarian kehidupan. Tubuhnya tidak rusak sama sekali, itu setara dengan mati saja, hanya saja suhu tubuhnya hilang. Selanjutnya, saya akan menggunakan teknik kembali ke surga untuk secara bertahap menghasilkan suhu di tubuh Xiangyun. Setelah suhu tubuh Xiangyun kembali ke suhu, maka tubuh Xiangyun akan kembali ke setengah jam ketika dia baru saja meninggal dan suhu tubuhnya belum hilang. Maka, saya akan menggunakan teknik kembali ke kehidupan untuk membuat detak jantung Xiangyun berdetak lagi. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, meskipun proses perawatan yang telah dia latih dalam pikirannya berkali-kali, masih penuh ketegangan untuk benar-benar mulai menerapkannya. Meskipun dia mengatakan itu sederhana, seolah-olah itu hanya 2 langkah, hanya dia tahu berapa banyak variabel yang terlibat dan tidak mungkin untuk mengatakannya. Baiklah, aku butuh lingkungan yang tenang, kalian semua keluar, tidak ada yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah dan menggangguku selama 3 hari. Kata Don Zichen. Apakah butuh waktu selama itu? Tidak dapat menentukan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi jika Anda tidak berhasil dalam 3 hari, maka Anda tidak perlu melanjutkan. Bagus, kamu semangat. Saudara Zichen, bergembiralah. Beberapa orang meninggalkan ruang bawah tanah, hanya menyisakan Tang Zichen saja. Tang Zichen memandang Xiangyun dan berkata, Xianger, kamu juga bersemangat, jadi mari kita mulai. Langkah pertama Tang Zichen, teknik pengembalian surga. Teknik pengembalian ke surga ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 2 hari bagi Tang Zichen. Untuk lebih tepatnya, Tang Zichen pertama menanggalkan semua pakaian Liu Xiangyun tanpa meninggalkan jejak, bukan karena dia nakal tapi dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Tang Zichen mengeluarkan ribuan jarum perak, dan untuk perawatan ini, Tang Zichen juga menggabungkan banyak keterampilan medis yang dipelajarinya sendiri, sehingga kepercayaan diri Tang Zichen masih relatif tinggi. Tang Zichen hendak memasukkan jarum perak ke seluruh tubuh Liu Xiangyun. Hampir semua titik akupuntur reguler yang lebih penting di tubuh Liu Xiangyun, baik permukaan maupun internal, Tang Zichen akan memasukkan jarum perak. Alasan mengapa dia pergi memasukkan jarum perak adalah untuk mengontrol tubuhnya secara artifisial. Sekarang Tang Zichen harus mengontrol titik akupunturnya secara artifisial, dan kemudian mencoba membuat fungsi tubuh manusianya berjalan secara artifisial. Hanya berlari, dapat menghasilkan energi tubuh, reaksinya adalah suhu tubuh. Setiap langkah, setiap titik akupuntur, sangat penting, bahkan satu kesalahan akan menjadi kerugian total atau kehancuran buatan tubuhnya, dan setelah dihancurkan, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tidak seperti orang hidup, itu masih bisa disembuhkan. Fiuh. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu, dan Tang Zichen menghabiskan setengah hari hanya dengan memasukkan jarum. Pada saat ini, di pintu keluar ruang bawah tanah, Su Meiqian, Li Xuaner dan yang lainnya dengan cemas menunggu di sana, seolah-olah mereka adalah anggota keluarga yang menunggu di luar pintu ruang operasi. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Tang Zichen terbakar dengan kecemasan. Ah, kenapa masih belum ada tanggapan? Di dalam hati Tang Zichen, meski proses pengobatannya sudah diperhitungkan secara detail, ternyata tidak seefektif yang dia bayangkan. Tang Zichen sangat khawatir dan berhenti. Saya harus tenang, semakin saya harus menghadapi situasi ini, semakin tenang. Saya sudah melakukan semua langkah yang seharusnya saya lakukan, mengapa tubuh Xiangyun tidak merespons?
Mengapa? Mengapa begitu? Tang Zichen menepuk kepalanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen memiliki kilasan wawasan dan berkata, mungkinkah tubuh Xiang Yun ada di dalam lemari es? Lagi pula perhitungan sebelumnya yang saya lakukan di kepala saya tidak menghitung itu. Namun, jika dia tidak dalam lemari es, tubuhnya akan membusuk dan bahkan peluruhan yang sangat-sangat kecil akan gagal sepenuhnya. Bagaimana cara mendamaikan dua kontradiksi ini? Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Perawatan sedang berlangsung di sini, dia sudah menunggangi harimau, jika tidak berhasil, mati, tidak ada jalan kembali, jika dia tidak ingin menemukan jalan untuk melanjutkan, dia akan menyatakan Liu Xiangyun benar-benar mati. Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, tidak mungkin, saya tidak punya waktu untuk berpikir, sekarang saya hanya bisa mencoba menggunakan kekuatan internal saya dan memasukkannya ke dalam pori-pori tubuh Xiangyun untuk memperlambat pembusukan tubuhnya, lalu saya akan menggunakan suhu tubuh saya sendiri untuk mentransisikannya ke dia, dan akhirnya melanjutkan lagi, jika tidak ada reaksi lagi, saya tidak akan punya waktu untuk melatih cara merawatnya. Tang Zichen segera mulai mengikuti metode baru. Tang Zichen juga menelanjangi dan melepaskan semua atau sebagian jarum perak di tubuh Liu Xiangyun terlebih dahulu. Tang Zichen memegang Liu Xiangyun dengan erat, membiarkan suhu tubuhnya beralih ke Liu Xiangyun. Perlahan, tubuh Liu Xiangyun sedikit lebih hangat, tapi itu bukan energi tubuhnya. Tanpa penundaan, Tang Zichen memasukkan kembali jarum perak yang baru dilepas secepat mungkin dan dengan akurasi 100% dijamin. Kemudian, Tang Zichen kembali melakukan langkah sebelumnya dari teknik kembali ke surga. Sekitar 2 jam kemudian, keajaiban akhirnya terjadi. Tubuh Xiangyun Liu menghasilkan reaksi. Haha, ada reaksi, aku melakukannya dengan benar. Tang Zichen sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak menangis. Tang Zichen terus mengontrol titik akupuntur Liu Xiangyun secara artifisial, memungkinkan Liu Xiangyun untuk menghasilkan fungsi tubuh secara artifisial. Secara bertahap, setelah sekitar 5 jam, suhu tubuh Liu Xiangyun menjadi lebih tinggi, dan pada jam ke-6, suhu permukaan tubuh Liu Xiangyun telah mencapai keadaan yang baru mati selama setengah jam. Tang Zichen tidak terburu-buru, dan melanjutkan, dan setelah 3 jam suhu permukaan tubuh Liu Xiangyun telah mencapai keadaan baru saja mati. Yai, sekarang aku bisa melanjutkan ke langkah kedua, teknik Resurrection from the Dead. Tang Zichen segera melepaskan jarum perak dan memulai langkah kedua. Langkah pertama berhasil, langkah kedua bahkan lebih mudah, lagi pula Tang Zichen telah berhasil melakukan teknik Resurrection from the Dead lebih dari sekali, itu tidak lebih dari kemampuan yang dirasakan untuk membuat detak jantung Liu Xiangyun kembali berdetak dan otaknya bekerja lagi, yang terus terang, pernapasan buatan yang jauh lebih maju. Tang Zichen hanya butuh 15 menit untuk membuat jantung Liu Xiangyun berdetak. Sayangnya, itu berhenti setelah hanya selusin ketukan. Tang Zichen sedikit khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, dia membuat jantung Liu Xiangyun berdetak lagi, tetapi berhenti lagi setelah belasan kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak terjadi sebelumnya ketika kamu melakukan kebangkitan orang mati. Suhu tubuh Xiangyun turun dengan cepat setiap detik, jika dia menunda lebih lama lagi, suhu tubuhnya akan hilang lagi, dan yang sebelumnya lebih dulu, langkah akan membuang-buang waktu. Untuk melakukan langkah pertama lagi, saya khawatir tidak akan cukup waktu. Mengapa ini terjadi? Tang Zichen panik. Situasi tak terduga dan tak terduga ini benar-benar tak terduga. Tenang, tenang. Semakin banyak ini terjadi, semakin penting untuk menghadapinya dengan tenang. Saya pasti bisa menemukan solusi, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih dekat. Tang Zichen menjambak rambutnya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa, meskipun dia cemas di dalam. Pada saat itu, tiba-tiba terpikir oleh Tang Zichen bahwa tekniknya menghidupkan kembali orang mati adalah membuat jantung orang yang meninggal berdetak melalui kontrol buatan, dan kemudian mencapai kebangkitan. Dalam pengobatan modern juga ada metode pertolongan pertama yang serupa, yaitu pernapasan buatan, hanya saja pernapasan buatan itu sangat rendah tingkatnya dibandingkan dengan resusitasi.
Ketika Tang Zichen memikirkan pernapasan buatan, matanya segera menyala dan berkata, bisakah saya menggabungkan keduanya, sementara saya memulihkan detak jantung Xiang Yun, saya kemudian akan melakukan pertolongan pertama di dunia ini, pernapasan buatan. Kalau begitu, bisakah Anda membuatnya? Detak jantung Xiang Er bertahan. Kami hanya bisa melawannya. Tang Zichen segera melakukan teknik kebangkitan dari mati lagi, dan detak jantung Liu Xiangyun segera mulai berdetak, dan menurut yang sebelumnya itu akan berhenti setelah selusin ketukan. Namun, kali ini Tang Zichen melakukan pernapasan buatan pada saat yang sama bahkan sebelum berhenti. Tang Zichen dulu tidak tahu cara menggunakan pernapasan buatan, setelah datang ke dunia ini dia belajar beberapa, hanya saja, Tang Zichen dulu sangat meremehkan pertolongan pertama tingkat rendah, tidak pernah berpikir bahwa hari ini adalah kunci untuk memutuskan nasib Liu Xiangyun. Benar saja, setelah memberikan pernapasan buatan pada saat yang sama, setelah berdetak belasan kali, jantung Xiangyun Liu tidak berhenti lagi, tetapi terus berdetak dengan kecepatan yang sangat lambat sekitar kurang dari 20 detak per menit. Bertahanlah, Xiang Er. Tang Zichen berkata sambil menatap Liu Xiangyun, dan untuk membantu detak jantungnya, Tang Zichen juga menekan jantungnya. Frekuensi detak jantung 20 detak per menit berlanjut seperti ini selama sekitar setengah jam sebelum detak jantung Liu Xiangyun melesat hingga 30 detak, lalu 2 jam kemudian ia melaju hingga 50 detak. Tang Zichen sangat gembira, detak jantung Liu Xiangyun telah mencapai lebih dari 50 detak per menit, apakah ini ritme kesuksesan? Dengan demikian, detak jantung Liu Xiangyun tetap di lebih dari 50 detak per menit dan setelah itu, setelah 3 jam itu tidak meningkat lebih tinggi tetapi lebih dari 50 detak per menit sudah dalam kategori normal. Tang Zichen tidak khawatir, yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah dia bisa bangun atau tidak. Lagi pula, sayuran juga memiliki detak jantung. Melakukan langkah ini bukan berarti berhasil, mungkin berubah menjadi sayur. Jika itu adalah orang normal yang berubah menjadi sayuran, Tang Zichen memiliki banyak cara untuk melakukannya, tetapi untuk orang seperti Liu Xiangyun yang berubah dari orang mati menjadi sayuran, Tang Zichen tidak berdaya. Ho, Xiang Er, semangatlah, setelah itu terserah padamu. Tang Zichen melihat bahwa juga kondisi fisik Liu Xiangyun telah stabil, jadi dia melepaskan jarum perak dari tubuh Liu Xiangyun, lalu mengenakan pakaiannya dan membawa Liu Xiangyun keluar dari ruang bawah tanah. Bagaimana kabarmu? Begitu mereka berjalan keluar dari ruang bawah tanah, beberapa orang melompat ke arah mereka termasuk Profesor Lin Han dan istrinya. Tang Zichen berkata, napas dan detak jantung Xiang Er telah kembali, tetapi dia belum bangun, jadi sekarang terserah dia untuk bangun. Surga. Profesor Lin Han tidak percaya, menatap Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berlutut di hadapan Tang Zichen, karena dia sangat memujanya. Hebat, Xiangyun pasti bisa bangun. Li Xuaner berkata dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan membawanya kembali ke kamarnya dulu, memandikannya dengan air panas dan berganti pakaian yang bersih. Istri Lin Han berkata, kamar sudah siap, ikut aku. Su Meiqian juga berkata, pakaian untuk memakai pakaianku. Tang Zichen membawa Liu Xiangyun ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air panas, lalu memasukkan Liu Xiangyun ke bak mandi untuk berendam. Tang Zichen sebenarnya bisa menyiapkan beberapa ramuan, tetapi hanya bisa mendapatkannya nanti. Sekarang berendam air panas juga bermanfaat dan mungkin bisa membantunya bangun lebih cepat. Saat ini melihat Liu Xiangyun, dia tidak lagi putih seperti sebelumnya, tetapi kulitnya sedikit lebih merah seperti orang normal. Tapi kenapa dia tidak bangun? Dengan semua hak, dia seharusnya bangun. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah penuh kejutan, lagi pula, tubuhnya kosong selama 1,5 tahun, situasi apapun tidak dapat diprediksi. Setelah memandikan Liu Xiangyun dan mendandaninya dengan pakaian bersih, dia kemudian membiarkan Liu Xiangyun berbaring di tempat tidur dan mengenakan selimut. Tang Zichen sendiri lelah karena dia terlalu berkonsentrasi akhir-akhir ini, jadi dia lelah secara mental, dan setelah menutupi Liu Xiangyun dengan selimut, Tang Zichen sendiri tertidur tanpa menyadarinya.
Orang-orang di luar melihat bahwa Tang Zichen sedang tidur dan tidak masuk untuk mengganggunya. Setelah Tang Zichen tertidur, keesokan paginya burung-burung di luar jendela berkicau dan membangunkan Tang Zichen. Pada saat ini, Tang Zichen merasakan tangan membelai wajahnya. Tang Zichen segera menoleh dan menatap Liu Xiangyun. Namun, mata Liu Xiangyun masih tertutup. Tang Zichen bisa melihat sekilas bahwa Liu Xiangyun berpura-pura tidur. Xiangyun, kamu benar-benar bangun. Liu Xiangyun masih berpura-pura tidur, tidak tahu apa alasannya. Xiang'er, katakan sesuatu, jangan berpura-pura tidur. Tang Zichen dengan bersemangat meraih tangan Liu Xiangyun. Liu Xiangyun membuka matanya sejenak dan dengan panik menarik tangannya ke belakang dan menggerakkannya kembali. Xiang'er, kamu benar-benar bangun. Tang Zichen berteriak kegirangan, bangun untuk menemukan bahwa Liu Xiangyun sudah bangun, sungguh suatu berkah, tetapi mengapa Liu Xiangyun merasa aneh? Xiang'er, bicaralah. Saat itulah Liu Xiangyun berkata, siapa kamu? Ah, Don Zichen membeku. Aku Tang Zichen. Tang Zichen, apakah aku mengenalmu? Hahaha, tidak apa-apa, otakmu belum pulih, perlahan-lahan kamu akan mengenal saya. Xiang'er, Anda akhirnya bangun. Tang Zichen dengan penuh semangat memeluk Liu Xiangyun dan memberinya ciuman besar di dahinya. Liu Xiangyun tidak menolak karena meskipun dia tidak dapat mengingat Tang Zichen, dia memiliki perasaan yang mendalam di dalam dirinya bahwa orang ini pasti orang terdekatnya, sangat familiar, jika tidak dia tidak akan menyentuh wajah Tang Zichen sekarang. Tetapi pada saat ini, Liu Xiangyun tiba-tiba batuk puluhan kali berturut-turut. Puff, seteguk darah menyembur keluar. Ah, ada apa? Aku tidak tahu, dadaku sangat sesak. Tang Zichen segera memeriksa Liu Xiangyun dan berkata, tidak apa-apa, kamu masih memiliki luka dalam, lagi pula, kamu mati karena luka ini. Ah, mati. Apa terjadi sesuatu padaku? Jangan bertanya apa-apa sekarang, hanya 1 atau 2 hari dan kamu akan ingat bagaimanapun juga otakmu kosong selama 1,5 tahun. Oh, pada saat itu, Li Xuaner masuk. Ketika Li Xuaner melihat bahwa Liu Xiangyun sedang berbicara dengan Tang Zichen, seluruh tubuhnya membeku di sana. Dan ketika Liu Xiangyun melihat Li Xuaner, dia pertama kali membeku, kemudian merasa sangat akrab, dan setelah beberapa detik, dia berkata, Xuaner. Xiang'er, kamu sudah bangun. Li Xuaner sangat bersemangat sehingga dia menutup mulutnya, tidak bisa berhenti menangis, matanya penuh air mata. Ketika Su Meiqian mendengar suara itu, dia juga berlari dengan panik. Ketika Liu Xiangyun melihat Su Meiqian, dia juga merasa begitu akrab tetapi tidak bisa memanggil sejenak. Xiangyun. Su Meiqian juga tidak bisa menahan tangis. Li Xuaner dan Su Meiqian keduanya naik dan memeluk Liu Xiangyun dengan erat, tidak dapat menahan tangis mereka, tetapi setiap air mata dipenuhi dengan kebahagiaan. Profesor Lin Han istrinya dan Xiao Meng juga berdiri di ruangan itu. Perasaan batin Profesor Lin Han benar-benar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebelumnya orang mati yang terbaring di peti mati es, sekarang menjadi orang yang hidup bukan dengan mata kepala sendiri, benar-benar tidak percaya bahwa ini benar. Tang Zichen berkata, jangan menangis untuk saat ini, Xiangyun lapar, ambilkan dia makanan dulu, setelah itu aku akan mengobati luka dalam. Aku akan pergi. Istri Lin Han sedang sibuk. Terima kasih, Nyonya Lin. Setelah Liu Xiangyun makan sesuatu, Tang Zichen segera mengobati luka dalam. Luka dalam ini terlalu rendah untuk ditangani Tang Zichen dalam beberapa menit. Alasan mengapa dia harus menunggu untuk makan sebelum merawatnya adalah karena dia menginginkan tubuh Liu Xiangyun untuk memiliki lebih banyak energi. Setelah semua, untuk merawat tubuh itu juga perlu memiliki energi sendiri. Setelah luka dalam Liu Xiangyun sembuh, Tang Zichen membawa Liu Xiangyun untuk berjalan-jalan di Akademi Seni Bela Diri, sehingga dia bisa melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan bisa memulihkan ingatannya lebih banyak lagi. Ini asrama lamamu. Yah, aku ingat aku punya 2 teman sekamar, tapi aku lupa mereka dipanggil untuk sementara waktu, kata Xiangyun Liu.
Haha, bagus, otakmu mulai menyala kembali. Dalam 1 atau 2 hari paling banyak, semua halmu termasuk keterampilan seni bela dirimu dan yang lainnya akan kembali. Kamu tidak menderita amnesia, hanya saja kamu otak sudah terlalu lama kosong. Sama seperti itu, sehari kemudian otak Liu Xiangyun benar-benar pulih. Saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Ingatan terakhir saya adalah bahwa suatu malam, seorang pria berpakaian hitam masuk ke kamar saya, dan sebelum saya menyadarinya, dia menarik saya keluar dari kamar, lalu saya berteriak, dia menjatuhkan saya, lalu saya tidak tahu apa-apa, dan ketika saya bangun lagi itu kemarin. Zichen, sekarang Anda dapat memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi, kata Xiangyun Liu. Oke, aku akan memberitahumu. Tang Zichen merinci awal pembunuhan Liu Xiangyun, kemudian permusuhan Tang Zichen dengan keluarga Huo dan seterusnya, dan selesai, memberitahu Liu Xiangyun semua hal penting yang telah terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi saya melewatkan begitu banyak. Terakhir yang saya ingat, Anda baru saja melangkah ke alam Hautian, dan sekarang Anda telah mencapai alam persatuan, bahkan alam bawaan yang tak terjangkau dalam pikiran saya telah terlampaui. Sayangnya, saya sudah sangat ketinggalan. Huo Xiaowei sialan itu. Tang Zichen berkata, Huo Xiaowei sudah mati, dan kebencian antara saya dan keluarga Huo bukan lagi hanya tentang Huo Xiaowei. Omong-omong, orang tua Suaner meninggal. Apa? Bagaimana mereka mati? Pria terkuat keluarga Huo membunuhnya. Keluarga Huo sangat terkutuk. Tatapan Tang Zichen dingin. Kali ini di Kekaisaran Yan Huang, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Huo pergi. Ah, kamu akan mengambil tindakan terhadap keluarga Huo. Sudah waktunya. Saya tidak memiliki kemampuan itu sebelumnya, tetapi sekarang saya telah melangkah ke tingkat pertama alam persatuan awal, dan kekuatan bertarung saya jauh lebih dari sekadar tingkat pertama. Jadi kali ini, ketika saya kembali ke Kekaisaran Yan Huang, aku pasti tidak akan mengampuni keluarga Huo. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Keluarga Huo memiliki total 3 individu kuat yang telah melampaui bawaan, jadi ini bukan waktu yang paling tepat bagi Anda untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Huo sekarang. Tang Zichen tahu dari suaranya bahwa itu adalah Sangguan Rou. Ketika Liu Xiangyun berbalik dan melihat Sangguan Rou, dia sibuk berkata, Sangguan Rou, apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Rou tersenyum pada Liu Xiangyun. Selamat Liu Xiangyun, kamu hidup kembali. Ngomong-ngomong, Tang Zichen seharusnya memberitahumu bahwa meskipun Tang Zichen dan aku bukan kekasih, kami masih dianggap kekasih, kan? Petik 2. Ah, Liu Xiangyun memandang Tang Zichen. Tang Zichen agak malu. Ini, mari kita bicarakan nanti. Sangguan Zhou, kamu sepertinya tahu lebih banyak tentang keluarga Huo. Bagaimana situasi keluarga Huo? Mengapa menurutmu ini bukan waktu yang paling tepat untukku mengambil tindakan terhadap keluarga Huo? Sangguan Rou berkata, keluarga Huo memiliki total 3 leluhur alam persatuan, 2 di antaranya berada di kisaran alam persatuan awal, dan leluhur terkuat, yang berada di alam persatuan tengah. Tang Zichen mendengus. Bagaimanapun, tidak peduli apa, kali ini, setidaknya 2 dari alam persatuan keluarga Huo akan dimusnahkan, dan yang tersisa akan dimusnahkan nanti. Tang Zichen, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatanmu lagi, jadi mengapa kamu terburu-buru? Baiklah, aku bertanya padamu, leluhur keluarga Huo yang aku temui, kekuatan macam apa dia? Dia harus menjadi yang terlemah dari 3 ranah kesatuan keluarga Huo, dan terutama bertanggung jawab atas urusan keluarga Huo di kota Wangjing, dan dia adalah anggota penjaga istana kota Wangjing, dengan ranah di sekitar tahap akhir dari ranah kesatuan, dan hanya itu yang saya ketahui tentang dia. Kekaisaran Yan Huang, keluarga umum, memiliki sekitar 3 hingga 5 anggota Unity Realm yang kuat, kata Sangguan Rou. Liu Xiangyun bingung, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Sangguan Rou tersenyum, aku setidaknya anak dari keluarga kerajaan, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu dari keluarga tingkat raja. Xiangyun Liu mengerutkan kening tak percaya. Apa? Tidak seperti
Tidak mungkin, saya baru saja mendengar Su Chen memperkenalkan hierarki keluarga Kekaisaran Yan Huang. Su Chen mengatakan bahwa keluarga tingkat raja adalah keluarga yang sangat kuat. Jika Anda adalah anak dari keluarga tingkat raja, betapa terhormatnya Anda. Bagaimana kamu bisa melarikan diri ke tempat kecil seperti kota Linjiang? Di seluruh negeri, tempat manapun memiliki anak-anak dari keluarga sangguan kami, yang memberitahu Anda bahwa anak-anak dari keluarga kerajaan hanya dapat bekicot di kota-kota besar. Anda terlalu mengabaikan anak-anak dari keluarga kerajaan kami. Saya tidak akan pergi untuk berbohong kepada Anda. Setiap keluarga kerajaan itu adalah warisan ribuan tahun. Populasi keluarga sangat besar. Keluarga sangguan saya memiliki ribuan cabang dan total ratusan ribu keturunan. Keluarga sangguan saya, di bawah garis keturunan kakek saya, bisnis terutama terkonsentrasi di daerah Tiannanfu. Kota Linjiang berada di dalam Tiannanfu. Apa yang aneh tentang saya mengikuti ayah saya ke kota Linjiang untuk memperluas wilayah bisnis saya, dan pada saat itu, bakat bela diri saya belum terungkap, belum lagi bakat saya. Bakat untuk pesona, saya tidak memiliki status dalam keluarga sama sekali, tapi hanya anak marginal yang tidak dipedulikan siapapun. Terlebih lagi, bahkan jika saya adalah anak sejati dari keluarga, saya tidak bisa hanya tinggal di dalam markas keluarga. Saya benar-benar kesepian. Di masa lalu, cewek rusak otak itu Song Yuer, dia juga anak dari keluarga kerajaan, bukankah dia juga di kota Linjiang? Apa yang kamu katakan tentang status terhormat itu hanya anak-anak dengan bakat yang kuat. Baiklah, seperti saya sekarang. Apa? Song Yuer juga anak dari keluarga tingkat raja. Tang Zichen dan Liu Xiangyun sama-sama terkejut. Ya, hanya saja Song Yuer lebih buruk dariku. Kenapa lebih buruk darimu? Ketika aku, Sangguan Zhou, dulu berada di White Cloud High School, meskipun bakat bela diriku belum terlihat, setidaknya aku bisa memesan kucing berkaki 3. Tapi Song Yuer, dia bahkan tidak bisa menghitung kucing berkaki 3. Kemudian, bakat saya untuk mesmerisme terungkap, dan Song Yuer, dikatakan bahwa dia masih seperti itu sekarang. Dia tidak lagi setingkat dengan saya sama sekali, meskipun dia juga anak dari keluarga kerajaan, tapi dia akan selalu menjadi anak yang paling terpinggirkan dalam keluarga. Status bangsawan tidak ada hubungannya dengan dia. Anak seperti ini, bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang baik, masa depannya tidak akan baik. Terlalu bagus, masa depan untuk menikahinya, sama sekali tidak kuat, karena tanpa gen yang kuat, pria kuat mana yang menginginkannya. Jadi pada akhirnya, dia mungkin harus menikah dengan pedagang kaya dan bar yang lebih rendah, seperti ayahnya, Song Daitian, yang akhirnya menikahi putri seorang pria kaya dengan sedikit warisan keluarga. Saya, di sisi lain, beruntung bakat saya meledak di kemudian hari, atau nasib saya akan sama. Sangguan Zhou sekarang mengatakan bahwa itu adalah momen perayaan. Itu mengerikan. Jika orang lain tidak mengerti, mereka berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak, tanpa bakat. Mereka hanya anak pinggiran, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa pedagang kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Sangguan Zhou sekarang mengatakan bahwa itu adalah momen perayaan. Itu mengerikan. Jika orang lain tidak mengerti, mereka berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak, tanpa bakat. Mereka hanya anak pinggiran, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa pedagang kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Sangguan Zhou sekarang mengatakan bahwa itu adalah momen perayaan. Itu mengerikan. Jika orang lain tidak mengerti, mereka berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar semuanya memiliki identitas yang mulia, tetapi pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak, tanpa bakat. Mereka hanya anak pinggiran, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menikah dengan beberapa pedagang kaya atau semacamnya, dan secara bertahap dikurangi menjadi biasa. Liu Xiangyun berkata, begitulah, Song Yuer sangat menyedihkan.
Potong, apa yang begitu menyedihkan tentang itu tergantung pada siapa dibandingkan dengan. Jika dibandingkan dengan orang biasa, dia seorang bangsawan, dia tidak tahu seberapa baik kehidupan yang dia miliki. Tentu saja, jika dibandingkan dengan orang yang lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi atau sesuatu, atau anak berbakat dari keluarga, maka itu benar-benar menyedihkan. Seluruh hidupnya hanya untuk dicampur pada tingkat bangsawan. Sang Ro merasa sangat superior di dalam, bukan bahwa dia tidak memiliki simpati, tetapi dia merayakan dirinya sendiri, karena ketika dia berada di SMA Baiyun, Sang Ro juga berpikir bahwa masa depannya adalah untuk berbaur di tingkat bangsawan, dan senang dia tidak. Sekarang, pesonanya akan mencapai titik di mana dia setara dengan yang terkuat di alam persatuan, dia sudah berdiri di level tertinggi di dunia, dan tidak lagi hanya di level anak berbakat. Tang Zichen berkata, baiklah, mari kita berhenti membahas yang lain, kami juga bersiap-siap untuk kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Ini akan segera malam tahun baru, apakah kalian ingin menghabiskan malam tahun baru di Pulau Marsial? Liu Xiangyun sibuk berkata, aku ingin segera pulang, ayahku pasti sangat terkejut melihatku hidup. Tang Zichen mengangguk. Ada satu hal lagi yang Tang Zichen lupa katakan tentang Liu Xiangyun. Ayahnya menikah, itu adalah pernikahan yang diperantarai Tang Zichen. Su Meiqian dan Li Xuaner mengetahui bahwa Tang Zichen sudah siap untuk kembali ke rumah. Mereka sibuk berkata, Zichen, sepertinya kamu telah melupakan satu hal. Apa itu? Yang Yijian. Tang Zichen baru ingat setelah pengingat dari Su Meiqian ini. Sebelum memasuki kota Canggu, Yang Yijian diburu oleh para ahli bawaan dari 4 keluarga penjaga pulau, karena Yang Yijian telah menciptakan seni bela diri yang disebut satu pedang, yang dirasakan keluarga penjaga pulau sebagai milik dari pulau bela diri. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Yang Yijian sekarang? Tertangkap basah? Tanya Don Zimmer. Sudah ditangkap, baru seminggu yang lalu. Ya ampun, apakah itu Yang Yijian baik-baik saja? Aku tidak tahu, keluarga protektorat pasti telah memaksanya untuk menyerahkan rahasia pedang satu, tetapi Yang Yijian juga sangat keras kepala dan menolak untuk menyerahkannya, dan sekarang aku agak yakin bahwa Yang Yijian benar-benar menciptakannya sendiri. Bagus, kalau begitu kalian tunggu aku di sini, aku akan pergi ke keluarga pulau penjaga dan membawa Yang Yijian kembali. Hati-hati. Keempat wanita itu menginstruksikan pada saat yang sama, dan kemudian mereka berempat merasa sedikit malu. Xiao Meng tertawa di samping. Tang Zichen memandang keempat wanita cantik itu dan tersenyum. Aku yang sekarang, apakah aku masih perlu kalian khawatir? Keluarga protektorat bukan lagi hal besar di depanku. Sang Ro berkata, mengapa aku tidak pergi bersamamu? Bagaimanapun juga kekuatan teknik pesonaku telah melampaui puncak keagungan bawaan, dan aku selangkah lagi untuk menjadi penyihir kelas 12. Sesuaikan dirimu. Sang Ro segera mengikuti Tang Zichen dan terbang menjauh. Su Meiqian, Li Xuaner, Xiao Meng, dan Liu Xiangyun ditinggalkan. Liu Xiangyun bertanya, apakah pemusik kelas 12 sangat kuat? Mesmeris kelas 12 setara dengan orang kuat yang telah mencapai realem persatuan dalam seni bela diri. Artinya, jika Sang Ro menjadi master kelas 12, pesonanya sekarang dapat bersaing dengan realem unity. Wow, Sang Ro telah berubah, dia tidak lagi berada di level yang sama dengan kita. Su Meiqian menghela nafas. Orang ini, Sang Ro, dulunya ingin melampaui Zichen di SMA Baiyun, selalu ingin melawan Zichen, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melampaui Zichen. Dan sekarang, dia jatuh cinta dengan Tang Zichen. Saya benar-benar tidak mengharapkannya, saya bahkan tidak tahu seberapa jauh mereka berdua telah berkembang. Itu terlihat cukup ambigu. Apakah ada yang perlu ditebak? Mereka sudah bersama di Star Ocean Academy selama hampir 1 tahun, dan saya tidak percaya hubungan itu masih murni. Namun, yang saya anggap aneh adalah Sang Ro dan Tang Zichen tidak mengumumkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Sang Ro berasal dari keluarga kerajaan, dan dia sangat kuat sekarang, jadi Sang Ro pasti akan menikahi seorang pangeran di masa depan, dan mungkin keluarganya telah mengatur semuanya. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Tang Zichen, jadi tidak ada pengumuman tentang pasangan, kurasa.
Tang Zichen dan Sangguan Rou terbang ke 4 keluarga protektorat pulau besar. Tang Zichen ingat bahwa 4 keluarga penjaga pulau besar memiliki 3 ahli utama yang melampaui sifat bawaan, yang juga merupakan 3 alam persatuan terkuat yang terbuka untuk umum, sehingga orang luar menyebut mereka 3 orang terkuat di Pulau Marsial. Namun orang dalam tahu bahwa Presiden Akademi Bela Diri, Kepala Desa Dunia dan Desa Pemula semuanya berada di alam persatuan, tetapi mereka disembunyikan dan tidak terbuka untuk umum. Qin Feng senior yang pernah ditemui Tang Zichen sebelumnya, dia adalah peringkat ketiga terkuat dari 3 orang terkuat di Pulau Hutan Bela Diri, artinya, yang terlemah dari 3 kekuatan alam kesatuan keluarga pelindung pulau, 2 kesatuan lainnya. Kekuatan alam yang belum pernah dilihat Tang Zichen. Tetapi Tang Zichen telah mendengar dari Kepala Desa Dunia bahwa 2 lainnya, masing-masing, berada di puncak alam persatuan awal, dan orang itu bernama Wei Chen. Ada satu lagi yang berada di tingkat ketiga dari alam persatuan awal, yang disebut Huang Bai, dan kemudian ada Qin Feng, di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Pada awalnya, Qin Feng ini ingin mengambil Tang Zichen sebagai muridnya, tapi sekarang, Tang Zichen telah membawanya beberapa jalan jauhnya. Sangguan Rou berkata, orang-orang dari 4 keluarga penjaga pulau besar pasti sangat terkejut melihat Anda telah melangkah ke alam persatuan di usia yang begitu muda. Jika mereka masuk akal, mereka sebaiknya berperilaku sendiri dan menyerahkan Yang Yijian kepadaku, atau jangan salahkan aku, kata Tang Zichen. Segera Tang Zichen tiba di keluarga Wei Gu. Tang Zichen menebak bahwa keluarga Wei Gu adalah yang paling kuat, kepala dari 4 keluarga pelindung pulau utama, jadi Yang Yijian pasti ditahan di keluarga Wei Gu. Benar saja, Tang Zichen tiba di keluarga Wei Gu dan sedikit menghipnotis salah satu muridnya untuk mencari tahu. Yang Yijian ditahan di penjara bawah tanah keluarga Wei Gu, dan jika Yang Yijian tidak mengungkapkan rahasia pedang satu, dia akan dikurung sampai mati. Tang Zichen juga tidak ingin masuk ke ruang bawah tanah, jadi dia langsung berteriak kepada keluarga Wei Gu, semuanya dengarkan dan lepaskan Yang Yijian, jika tidak, jangan salahkan aku karena kasar, aku akan memberimu 5 menit. Sangguan Rou berkata, cukup masuk ke ruang bawah tanah secara langsung, mengapa repot-repot menunggu 5 menit, itu sangat merepotkan. Tang Zichen mendengus, saya Tang Zichen, sekarang di atas mereka, bagaimana saya bisa menurunkan diri untuk masuk ke ruang bawah tanah? Saya di sini bukan untuk merampok ruang bawah tanah, saya di sini untuk menjemput orang secara terbuka dan jujur. Baik. Pada saat ini, keluarga Wei Gu menerbangkan 3 pembangkit tenaga alam kesatuan. Ketiga pembangkit tenaga alam kesatuan ini kebetulan berkumpul bersama hari ini dan keluar ketika mereka melihat gelombang pembangkit tenaga listrik alam kesatuan muncul. Ini kamu Tang Zichen. Senior Qin Feng adalah orang pertama yang mengenali Tang Zichen, dan dia adalah satu-satunya di antara 3 orang yang mengenal Tang Zichen. Qin Feng tercengang dan tidak percaya ketika dia melihat aura Tang Zichen, yang seperti tingkat pertama dari alam persatuan awal. Tang Zichen tidak menyukai Qin Feng dan berkata, Qin Feng, jangan kaget. Tang Zichen, kamu, bagaimana kabarmu di tahap awal alam persatuan? Kata Qin Feng. 2 pembangkit tenaga listrik Unity Realm lainnya sibuk berkata, dia adalah siswa Akademi Bela Diri yang membuat kekacauan besar dari 4 keluarga pelindung pulau Tang Zichen. Ya, itu dia. Qin Feng mengangguk. Wei Chen dan Huang Bai keduanya menjadi pucat. Saat itu, Tang Zichen membuat keributan besar tentang keluarga penjaga 4 pulau dan memukuli murid baru keluarga penjaga pulau dari tahun itu. Mereka telah mendengar tentang ini, tetapi mereka tidak melakukannya, berharap orang itu dulu berada di alam yang sama dengan mereka sekarang. Tang Zichen, sungguh jenius yang memukuli murid baru dari 4 keluarga penjaga pulauku saat itu. Pembangkit tenaga Unity Realm yang disebut Huang Bai berkata. Tapi Tang Zichen berkata, baiklah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian, aku di sini untuk menjemput seseorang hari ini, bawa Yang Yijian adalah temanku, aku akan membawanya pergi. Tang nada bicara Zichen lugas, tapi itu sedikit perintah dari pihak lain, membuatnya sangat tidak enak untuk didengar.
Meskipun Tang Zichen memang jenius yang mengejutkan mereka, dia saat ini baru saja melangkah ke tahap awal alam persatuan, dan 3 orang di depannya, satu berada di puncak tahap awal alam persatuan, satu berada di tingkat ketiga dari tahap awal, dan satu berada di tingkat kedua dari tahap awal, jadi siapapun dari mereka adalah senior. Tang Zichen, jangan terlalu sombong, kamu memang jenius, tapi itu tidak berarti kamu bisa sombong di depan kami, kamu bisa tidak terkendali di Pulau Marsial, tidak peduli seberapa jenius kamu, kamu belum mencapai titik tidak terkendali di Pulau Bela Diri. Senior Qin Feng berkata, terdengar seolah-olah dia sangat tidak baik karena Qin Feng dipenuhi dengan kecemburuan sekarang, dan mengingat bahwa dia telah mengambil Tang Zichen sebagai muridnya, dan sekarang setelah itu Tang Zichen telah menyusulnya dalam sekejap mata. Ini adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Selain itu, Tang Zichen sebelumnya telah memotong pantat murid tertuanya Pan Yun, yang bahkan Qin Feng pergi mencari Tang Zichen, tetapi dia tidak dapat menemukannya, dan dia telah merencanakan untuk menangkap Tang Zichen suatu hari nanti untuk membalas dendam, tetapi hari ini dia mengetahui bahwa Tang Zichen telah datang sebagai alam persatuan, dan hanya dia yang tahu bagaimana rasanya. Tang Zichen berkata, Qin Feng, aku Tang Zichen, tidak bertindak sembarangan di Pulau Marsial hari ini, tetapi di 4 keluarga penjaga pulau, jangan bawa masalah ini ke Pulau Marsial, kalian bertiga saja belum bisa mewakili Marsial. Pulau. Kamu. Qin Feng melihat nada arogan Tang Zichen, dan wajahnya menjadi dingin. Pada saat ini, banyak murid dari keluarga Wei Gu berkumpul, beberapa dari mereka sangat terkejut ketika mereka melihat Tang Zichen, tetapi mereka jelas tidak lagi setingkat Tang Zichen, meskipun semua orang seumuran. Hahaha, saudara Tang, sepertinya kamu datang dengan persiapan hari ini, siapa yang Yijian bagimu? Bagaimana jika kami tidak membiarkannya keluar? Bagaimana? Wei Chen yang paling kuat akhirnya berbicara. Tang Zichen berkata, melepaskan atau tidak itu bukan terserah Anda. Kegilaan yang bagus, kegilaan yang sangat bagus, sebuah distrik dari tingkat pertama alam persatuan, bahkan tidak boleh melangkah ke alam persatuan selama beberapa hari, beraninya kamu datang ke keluarga pelindung pulau kami sebagai katak di sumur untuk gila. Keluarga pelindung pulauku, bahkan begitu banyak kerajaan di sekitarnya tidak berani bergerak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan 4 keluarga pelindung pulau kita, dan kepala desa serta dekan itu? Kata Huang Bai. Tang Zichen berkata, mengapa ada begitu banyak omong kosong, jangan tarik orang kuat di balik tirai Pulau Marsial dengan saya, apa yang saya lakukan sekarang hanya berkaitan dengan 4 keluarga pelindung pulau utama Anda, lepaskan yang Yijian, jika tidak aku akan melakukannya. Qin Feng mendengus, kakak Wei, kakak Huang, kamu tahu, dia terlalu sombong, dia baru saja melangkah ke alam persatuan dan dia sangat sombong, aku tidak tahan lagi. Qin Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat seperti dia akan menyerang. Wei Chen berkata, Tang Zichen, baiklah, aku akan memberimu kesempatan demi bakat hebatmu ini demi bertemu satu sama lain di lain hari. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku melawanmu? Yah, satu persatu, atau bersama-sama? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Selesai. Huang Bai sibuk bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tang Zichen berkata dengan keras, satu persatu atau bersama-sama. Namun, saya pribadi menyarankan kalian untuk ikut. Hahaha. Mereka bertiga tertawa, tapi itu sama sekali tidak lucu, melainkan tawa marah. Wei Chen berkata, Qin Feng, lanjutkan, beri dia pelajaran yang sulit, sehingga generasi muda ini akan mengingatnya, dan hanya hari ini mereka akan tahu apa artinya menghormati senior mereka. Bagus. Qin Feng mengatupkan giginya, dan seluruh tubuhnya dengan keras melesat ke arah Tang Zichen. Sayangnya, tingkat kedua dari alam persatuan awal terlalu rendah untuk Tang Zichen. Tang Zichen meledak dengan pukulan acak. Ledakan. Genting. Seluruh kerangka tubuh Qin Feng pecah, dan seluruh tubuhnya diledakkan ke dinding batu. Ah! Wei Chen dan Huang Bai sama-sama ketakutan. Untuk sesaat sepertinya dia tidak bisa bereaksi.
Tang Zichen berkata, saya sudah mengatakan bahwa yang terbaik adalah pergi bersama dan harus menjadi pahlawan, sekarang tidak apa-apa, itu bukan cedera yang buruk, tapi untungnya, saya tidak melukai fundamental Qin Feng demi fakta bahwa Anda adalah keluarga protektorat Pulau Bela Diri. Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, segera lepaskan Yang Yijian dan saya akan pergi bersamanya. Kedua, saya akan mengalahkan Anda ke posisi yang sama dengan Qin Feng dan maka aku akan pergi dengan Yang Yijian. Kalian pilih. Tang Zichen, kamu. Wei Chen dan Huang Bai memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen mendengus, jadi sepertinya kalian telah memilih yang kedua, jadi ayo pergi bersama. Wei Chen dan Huang Bai saling memandang, lalu menyerang Tang Zichen secara bersamaan, dan dengan satu serangan, mereka mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Wei Chen menggunakan palu godam yang beratnya diperkirakan 2000 pound, yang dianggap Wei Chen sebagai senjata yang sangat berat. Dan Huang Bai menggunakan pedang yang sangat kuno, agak seperti pedang dalam game. Berdengung. Cukup. Palu pedang membunuh Tang Zichen. Harus dikatakan bahwa Tang Zichen memang merasakan tekanan, bagaimanapun juga, satu berada di puncak tahap awal alam persatuan dan yang lainnya berada di tingkat ketiga, dan tekanan tangan bersama tidak kecil. Namun itu hanya tekanan. Tang Zichen mengangkat tinjunya dengan ganas, kekuatan Hercules di tubuhnya berlari dengan cepat. Tentu saja, menjalankan kekuatan Hercules juga sangat memakan kekuatan internal Tang Zichen. Dengan kekuatan internal Tang Zichen, diperkirakan dia hanya bisa melontarkan 4 pukulan. Yang keempatnya bisa mencapai 50.000 pon kekuatan. Setelah 4 pukulan, konsumsi energi internal Tang Zichen berkurang tajam, dan tanpa dukungan internal itu adalah individu yang tahu bahwa tidak mungkin mencapai kekuatan terkuat. Karena itu, Tang Zichen memiliki 4 pukulan, tetapi itu sudah cukup. Dengan sekejap, Tang Zichen pertama kali mengecam Wei Chen. Boom! Palu godam Wei Chen terlepas dan terbang, dan tubuhnya terlempar ke dinding batu oleh pukulan Tang Zichen. Kemudian Tang Zichen melintas lagi dan meninju Huang Bai. Boom! Huang Bai juga tiba-tiba terlempar ke dinding batu, dan tidak peduli seberapa terampil atau kuat pedang di tangannya, pedang itu hancur menjadi remah-remah di depan kekuatan absolut, dan bahkan pedang itu dipelintir menjadi bentuk bopeng. Fiuh! Tang Zichen menghela nafas, meskipun prosesnya sangat singkat, tetapi Tang Zichen mengeluarkan 2 pukulan, kekuatan internal di tubuhnya berkurang setengahnya, 2 pukulan lagi, kekuatan internal di tubuhnya habis. Hercules juga merupakan produk konsumsi. Setelah beberapa menit, Wei Chen, Huang Bai, dan Qin Feng, mereka bertiga, memanjat abu, dan mereka semua sangat jelek saat ini. Tang Zichen berkata, apakah kamu tidak akan melepaskan Yang Yijian sekarang? Tang Zichen, bagaimana kamu bisa begitu kuat, kata Wei Chen, merasa sangat kesal. Kaulah yang sangat jahat. Tang Zichen, apakah kamu mendapatkan beberapa keterampilan seni bela diri yang kuat dari batu memori Pulau Bela Diri? Jika demikian, ini adalah properti milik Pulau Bela Diri, jadi sebaiknya Anda menyerahkannya, kata Qin Feng. Tang Zichen menjadi marah ketika mendengar itu. Boom! Tang Zichen berkedip, duel roda hantu melintas, dan sebuah pukulan mengenai dada Qin Feng. Genting! Tulang-tulang di tubuh Qin Feng membuat suara gemerincing lagi, dan seluruh tubuhnya meledak ke dinding batu lagi. Wei Chen mengamuk. Tang Zichen, mengapa kamu tiba-tiba menyakiti seseorang? Tang Zichen juga mengamuk, tingkat kekuatanku tidak ada hubungannya dengan pulau marsial. Jika ada yang mengatakan sesuatu tentang apa yang dipelajari oleh batu memori pulau marsial, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wei Chen dan Huang Bai juga gemetar saat melihat kemarahan di tubuh Tang Zichen. Tang Zichen berteriak, apakah kamu belum akan melepaskan Yang Yijian? Setelah beberapa detik, Wei Chen memerintahkan, lepaskan Yang Yijian. Ya, setelah beberapa menit, Yang Yijian dibawa keluar dan melihat sekilas gambar Tang Zichen dan ahli transenden keluarga pelindung pulau yang saling berhadapan, dan gemetar dalam-dalam. Melihat Tang Zichen lagi, dia sebenarnya sangat kuat. Yang Yijian merasa sangat gemetar. Tang Zichen memandang Yang Yijian, tubuhnya sangat acak-acakan dan buruk, dan jelas bahwa dia telah disiksa dan tubuhnya berlumuran darah.
Tang Zichen berkata, Yang Yijian, pulanglah bersamaku. Yang Yijian dengan sibuk berkata, terima kasih, Tang Senior karena telah menyelamatkan kami. Kita berteman, bukan? Terima kasih. Pergi. Yang Yijian mengikuti Tang Zichen di depan kerumunan, terbang ke arah Akademi Bela Diri. Senior Tang, mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Untuk berpikir bahwa kita memasuki Akademi Seni Bela Diri pada tahun yang sama ini baru 2 tahun sejauh ini, tetapi kamu sudah mampu menghadapi keluarga protektorat ahli yang telah melampaui bawaan, dan saya hanya pada tahap bawaan akhir, dan semua ini masih hanya saya yang berjuang sampai mati, kata Yang Yijian. Kakak Yang, jangan panggil aku senior, itu tidak ada artinya. Hehe, terima kasih karena masih sangat memandangku. Aku, Yang Yijian, tidak punya gigi untuk dilupakan. Baiklah, aku awalnya ingin menyelamatkanmu 50 hari yang lalu tapi aku tertunda oleh sesuatu. Yang Yijian tersenyum, untung kamu tidak menyelamatkanku. Sungguh, jika kamu menyelamatkanku 50 hari yang lalu, maka aku masih menjadi bawaan awal, dan sekarang bisa menjadi bawaan akhir adalah apa yang aku capai tepat di bawah pengejaran orang-orang kuat dari keluarga pelindung Pulau Ah. Petik 2. Tang Zichen tersenyum, saudara Yang, bakat Anda telah meledak, hanya dalam 50 hari, melangkah dari bawaan awal ke bawaan akhir, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan melangkah ke alam persatuan di masa depan. Aku harap begitu. Sebenarnya, jika kamu tidak menyelamatkanku hari ini, aku mungkin tidak akan selamat, bahkan jika aku akhirnya menyerahkan rahasia One Sword. Karena keluarga pelindung pulau merasa bahwa aku mungkin melampaui bawaan di masa depan, jadi mereka harus membunuh saya untuk menghindari satu masalah lagi di masa depan. Saudara Tang, Anda telah menyelamatkan hidup saya, tetapi tentu saja itu salah saya sendiri bahwa itu akan terjadi seperti ini. Bagaimana? Kakak Tang, sejujurnya aku benar-benar mempelajari rahasia satu pedangku dari batu memori. Tang Zichen terkejut, itu bahkan tidak dibuat sendiri oleh Yang Yijian, tetapi itu memang dipelajari dari batu memori. Lalu mengapa Anda mengatakan itu diciptakan sendiri? Saudara Tang, jangan menertawakan saya tidak melakukannya demi nama palsu. Salah satu alasan terpenting orang-orang kuat dari keluarga pelindung pulau memburu saya itu dapat merangsang saya untuk meningkat. Kekuatan seni bela diri saya dengan cepat akan sangat membantu saya untuk mengolah pedang, jadi saya telah bertarung melawan mereka. Tujuannya adalah untuk merangsang saya untuk meningkatkan ranah saya lebih cepat, serta untuk mengolah pedang lebih cepat. Akhirnya, saya menerobos dengan sangat cepat dengan mereka memburu saya, tetapi saya tidak berharap itu membuat mereka berpikir bahwa saya memiliki potensi besar dan beralih dari berburu menjadi membunuh. Aku mengerti, tapi kamu melakukan hal yang benar. Ngomong-ngomong, terima kasih telah menyelamatkanku, kamu adalah dermawan abadiku. Baiklah, saudara Yang, saya pikir Anda orang baik, Anda memiliki masalah di depan Anda sekarang. Apa itu? Saudara Yang, maukah kamu menjadi saudaraku selamanya? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati atau meninggalkanmu. Omong kosong, tapi apakah kamu tidak keberatan jika aku sangat lemah? Hahaha, saudara Yang, kamu terlalu rendah hati. Baiklah, sekarang saya dapat mengatakan yang sebenarnya, saya memiliki hati pohon besi, dan itu sudah cukup. Jika Anda tinggal bersama saya bersedia membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda, kekuatan dengan harta yang saya peroleh. Ya Tuhan, hati pohon besi. Yang Yijian terkejut. Ya. Tang Zichen, aku bersumpah bahwa aku, Yang Yijian, benar-benar saudaramu yang paling setia, meskipun aku selalu menganggapmu sebagai saudara di dalam, tetapi aku takut mengatakannya karena takut tidak layak, dan aku juga merasa tidak tahu malu, dan tidak layak sama sekali. Hahaha, saudara Yang, kamu terlalu sopan, maka mulai sekarang kita akan menjadi saudara yang tidak terpisahkan. Jika saya memiliki sesuatu yang baik, saya secara alami akan membaginya dengan saudara saya. Bagus, aku juga rela menumpahkan kepala dan darahku untuk kakakku. Membuang kepalaku tidak perlu karena aku tidak akan membiarkan orang-orangku mati dengan mudah. Pergi kembali ke Akademi Bela Diri dulu, lalu aku akan memberimu hati pohon besi. Bagus. Tang Zichen dan Yang Yijian kembali ke Akademi Hutan Bela Diri.
Tang Zichen berani menyebut Yang Yijian saudaranya karena dia percaya pada Yang Yijian. Yang Yijian masih orang yang sangat layak dan berani untuk bergaul. Tang Zichen merasa bahwa di dunia ini, sudah waktunya baginya untuk membuat beberapa saudara yang bisa memotong tulang rusuknya. Di dunia itu, dia memiliki sekelompok saudara dan saudari yang telah melewati hidup mereka, dan di dunia ini, dia pasti akan memiliki saudara yang dapat dipercaya juga. Yang Yijian adalah yang pertama, tidak, Yi Tianxing adalah yang pertama, dan Yang Yijian adalah yang kedua. Ada juga Profesor Lin Han, sangat disayangkan kekuatan seni bela dirinya rendah, selain itu dia juga orang yang sangat bisa diandalkan. Kembali di Akademi Seni Bela Diri, Yang Yijian bertemu Su Meiqian dan yang lainnya. Liu Xiangyun. Yang Yijian tiba-tiba melihat Liu Xiangyun dan seluruh tubuhnya konyol melihat hantu. Su Meiqian berkata, jangan kaget, Xiangyun telah dibangkitkan oleh Tang Zichen. Tidak mungkin, tidak apa-apa. Zichen, tingkat penyembuh apa kamu, sih? Sejujurnya aku sekarang adalah penyembuh kelas 14 tetapi tidak semua penyembuh kelas 14 dapat melakukan hal seperti kebangkitan. Baiklah, satu pedang kita hampir kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Tang Zichen dan yang lainnya sedang duduk di pesawat yang terbang ke Tiannanfu. Yijian, di mana kampung halamanmu? Mengapa kamu tidak ikut denganku ke kota Linjiang untuk malam tahun baru? Haha, aku lebih suka tidak, aku sudah lama tidak pulang dan aku sangat ingin pulang. Yijian, bagaimana sikap keluargamu saat diburu oleh keluarga pelindung pulau? Tanya Don Zimmer. Yang Yijian tertegun, lalu terdiam. Setelah beberapa detik, Yang Yijian berkata, tidak peduli apa sikap keluarga saya, bagaimanapun juga itulah keluarga saya. Selain itu, saya dapat memahami keluarga saya, bukan karena keluarga saya tidak membantu saya, hanya saja tidak ada yang bisa saya lakukan. Keluargaku hanya keluarga kelas C, tetapi 4 keluarga penjaga pulau memiliki 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm, jadi aku tidak membenci keluargaku karena tidak membantuku. Tang Zichen mengangguk, aku mengerti. Yang Yijian tersenyum, lupakan aku, saudara Chen, bukankah kamu juga memiliki keluarga? Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali ke keluarga Tang? Jika keluarga Tang tahu bahwa kamu sekarang telah melangkah ke alam persatuan, saya benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi mereka. Alam persatuan ini memiliki kekuatan untuk memasuki lingkaran inti kota Wangjing, mereka pasti akan menyesalinya. Tang Zichen sedikit tersenyum, aku tidak sepertimu, aku awalnya diusir dari keluarga, lalu aku sulit menerima untuk kembali ke keluarga, namun aku dikejar oleh keluarga Huo dan keluarga Tang meninggalkanku sekali lagi untuk menyelamatkan diri, jadi tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke keluarga Tang, saya benar-benar tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Tang lagi. Apalagi, saya tidak memiliki anggota keluarga dekat di keluarga Tang lagi, dan ketika saya diburu dan dibunuh oleh keluarga Huo, orang tua saya dan anggota keluarga dekat lainnya semuanya telah dipenggal oleh keluarga Huo. Omong-omong, gelombang kebencian muncul di dalam Tang Zichen, meskipun orang tua dan kerabat itu adalah mantan kerabat Tang Zichen dan tidak ada hubungannya dengan jiwa Tang Zichen, bagaimanapun juga mereka adalah kerabat tubuh ini, dan terlebih lagi kehidupan yang segar. Tang Zichen diam-diam mengepalkan tinjunya, keluarga Huo. Tang Zichen bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskannya, dan ketika tahun baru berakhir, sudah waktunya untuk pergi dan menyelesaikan perselisihan ini. Yang Yijian berkata, saya minta maaf karena telah mengungkit cerita sedih Anda. Oh, tidak apa-apa. Yang Yijian menyesal, berpikir bahwa menyebutkan keluarga Tang Zichen mengingatkan Tang Zichen akan hal-hal yang menyedihkan. Pesawat tiba di Tiannanfu. Yang Yijian tidak mengikuti Tang Zichen ke kota Linjiang untuk malam tahun baru, tetapi berganti pesawat ke kediaman lain, seperti yang dilakukan Sangguan Rou. Su Meiqian, di sisi lain, karena dia telah berpisah dari Tang Zichen terlalu lama dan tidak tahan berpisah dengannya, jadi dia tidak kembali untuk malam tahun baru dan mengikuti Tang Zichen ke kota Linjiang. Pergi, Li Xuaner adalah penduduk asli kota Linjiang, pulang adalah hal yang pasti, meskipun dia tidak lagi memiliki kerabat.
Liu Xiangyun gugup begitu dia turun dari pesawat. Ayahnya mengira dia sudah mati dan sudah lama tidak melihat ayahnya. Setelah turun dari pesawat, Tang Zichen berkata kepada Liu Xiangyun, "Xiang'er, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku sudah tahu ayahku menikah." "Oh, sepertinya Suaner memberitahumu." "Ya, aku menengahi pernikahan. Pihak lain adalah Kaisar Duniawi dari Provinsi Tiannan. Ibu tirimu adalah menteri berusia 34 tahun, tentu saja akan segera berusia 35 tahun, namanya adalah Kai Jieyun. Orang ini tidak memiliki keterampilan seni bela diri, tetapi dia sangat cakap dan dia adalah Menteri Keuangan Rumah Penghuni. Anda dapat membayangkan Tiananfu ini sebagai sebuah negara, dan keluarga Kai mengendalikan negara ini, tapi itu bukan milik keluarga Kai, hanya keluarga Kai. Sebagai pengganti manajemen, seseorang harus mematuhi pengadilan yang lebih tinggi, pengadilan kuno Kekaisaran Yanhuang di kota Wangjing. Hanya saja pengadilan terutama mengendalikan seluruh kekaisaran dalam hal pengaruh dan tidak mengganggu ekonomi dan aspek lain dari manajemen sama sekali. Jadi keluarga Kai adalah kaisar duniawi di Tiannanfu, dan selama mereka tidak tertangkap oleh pengawas kekaisaran, mereka dapat menutupi semuanya dengan satu tangan. Saya pikir ayahmu seharusnya bersenang-senang, dan demi aku, bahkan orang terkuat di keluarga Kai tidak akan berani melakukan apapun di depan ayahmu apalagi orang lain. Memham, terima kasih. Liu Xiangyun berkata dengan penuh syukur. Tang Zichen telah mengatur ayahnya dengan sangat baik, bahkan jika dia mati, dia akan beristirahat dengan tenang. Oh, masih sopan dengan saya, siapa saya bagi Anda, dan siapa Anda bagi saya? Liu Xiangyun tersipu dan melirik Tang Zichen. Li Suaner bertanya, "Kalau begitu apakah kita akan kembali ke kota Linjiang sekarang?" Tang Zichen tersenyum, "Jangan terburu-buru, lusa adalah hari ke-30 tahun baru Imlek, dan karena saya di rumah Tenan, dan Paman Liu menikah dengan seorang wanita dari keluarga Kai di rumah Tenan, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Selain itu, saya masih tidak yakin apakah Paman Liu ada di prefektur Tianan atau kota Linjiang." Tang Zichen segera datang ke keluarga Kai. Penjaga pintu keluarga Kai segera melaporkan bahwa patriark keluarga Kai dan ahli bawaan lainnya mengetahuinya dan segera terbang untuk menyambutnya, secara harfiah seolah-olah pengadilan telah mengirim pukulan besar. "Beri hormat kepada senior." Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai segera membungkuk dalam-dalam ketika mereka melihat Tang Zichen. Mereka merasa dari tubuh Tang Zichen bahwa momentum Tang Zichen dapat menghancurkan mereka tanpa terlihat sampai mati. Tang Zichen tersenyum, "Tidak perlu sopan, hari ini, ketika saya kembali ke kota Linjiang untuk malam tahun baru, saya melewati rumah Tenan, saya datang untuk mengunjungi Anda semua, dan juga untuk melihat apakah Paman Liu saya ada di sini. Selamat datang kedatangan senior, itu benar-benar membuat keluarga Kai saya rendah hati. Datang, segera bersiap untuk menyambut tamu Anda sesuai." Tang Zichen melambaikan tangannya, "Ritual duniawi ini ditiadakan, tidak apa-apa untuk masuk dan minum beberapa cangkir teh. Senior Tang Zichen, tolong." Tang Zichen begitu saja dikelilingi oleh beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai dan memasuki keluarga Kai. Beberapa ahli bawaan dari keluarga Kai benar-benar terkejut ketika mereka merasakan kekuatan Tang Zichen yang tak terduga. Sebelum malam tahun baru tahun lalu, ketika dia menikah dengan keluarga Kai, Tang Zichen masih pada tahap bawaan awal, baru saja memperoleh gelar kekaisaran, bakat, serta menjadi menteri tambahan dari 40 pangeran yang diinginkan Yan. Tetapi ketika mereka bertemu lagi hari ini, momentum Tang Zichen telah membuat mereka tidak dapat melihatnya, dan kejeniusan itu benar-benar berbeda setiap tahun. Kai Lingpeng, patriark keluarga Kai, bertanya dengan hati-hati, "Senior Tang, kekuatan apa yang berani kamu minta sekarang?" "Haha, bagaimana menurutmu?" Kai Lingpeng berkata, "Saya yakin senior Anda sudah melangkah ke kesempurnaan bawaan, atau bahkan kesempurnaan agung bawaan. Bagaimana lagi Anda bisa memiliki aura yang begitu kuat?" Hehe. Tang Zichen tidak mengatakan bahwa dia telah melangkah ke alam persatuan atau orang-orang ini harus takut mati. Selain itu, bahkan jika dia adalah kesempurnaan bawaan, itu akan cukup untuk menghancurkan Kai ini. Keluarga, karena patriark keluarga Kai ini hanyalah bawaan yang terlambat.
Di sisi lain, orang terkuat di keluarga Kai hanya bawaan yang terlambat, tetapi mereka mampu mengambil alih prefektur Tianan, yang setara dengan mengambil alih sebuah negara, yang cukup untuk menunjukkan bahwa di dunia ini, sangat berguna untuk menjadi ahli bawaan. Itulah sebabnya, para praktisi seni bela diri dari Kekaisaran Yan Huang semua berharap untuk masuk ke dalam bawaan suatu hari nanti. Bab 820. Adapun alam persatuan itu bukan sesuatu yang orang biasa berani berfantasi. Tang Zichen minum teh di keluarga Kai, dan beberapa patriark keluarga Kai dengan hormat membuat teh untuk Tang Zichen dan yang lainnya. Mereka biasanya berada di posisi tinggi, tetapi saat ini, di depan Tang Zichen, mereka seperti bawahan. Baiklah, terima kasih kepada kepala klan Kai untuk tehnya, sudah waktunya bagiku untuk kembali ke kota Linjiang. Bagus, aku sudah mengatur pesawat untukmu ada di bandara internal keluarga Kai. Bagus. Beberapa pemimpin klan keluarga Kai mengantar Tang Zichen ke pesawat. Saat Tang Zichen pergi, beberapa kepala klan memandang ke langit bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Salah satu wakil kepala klan berkata, alam macam apa Tang Zichen itu? Aura di tubuhnya begitu kuat. Pasti kesuksesan bawaan, bakat yang terlalu menakutkan. Jika dia terus seperti ini, bukankah masa depan akan terbalik? Cek, dasar manusia Ki, lupakan saja, kita bahkan tidak pada level yang sama. Jika kita mengatakan membandingkan lagi, kita akan membuat orang tertawa. Untungnya, kita cukup bijak untuk menikahinya sejak awal, dan sekarang kami bertanggung jawab atas istana Tianan dan lebih stabil lagi. Keluarga Bai itu selalu ingin membagi wilayah kami. Saya mendengar bahwa mereka bergerak naik turun, dan sangat dekat dengan putra dan putri beberapa keluarga kerajaan di kota Wangjing. Kami tidak tahu apakah mereka akan membagi wilayah kami. Suatu hari jika Tang Zichen bersedia membantu kita itu akan sangat bagus. Tang Zichen naik pesawat khusus kembali ke kota Linjiang. Saat dia akan tiba di rumahnya, Tang Zichen berkata kepada Liu Xiangyun, "Xianger, tunggu di luar dulu, aku khawatir jika kamu masuk tiba-tiba seperti ini, hati ayahmu tidak akan bisa menerimanya, jadi kamu bisa datang menemuiku setelah aku menjelaskannya kepada ayahmu." Mem. Tang Zichen dan Su Meiqian dan yang lainnya memasuki villa terlebih dahulu. Di villa, Willow Chenming berada di ruang tamu tidak tahu harus berbuat apa, dan Tang Zichen langsung mencium bau busuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Willow Chenming dan Kai Jieyun sedang melempar bayi, mengganti popok bayi, dan wajah Willow Chenming tersenyum, jelas sangat bahagia, dan bayi itu tampak seperti baru berumur sebulan. Tang Zichen tercengang, Willow Chenming melihat Tang Zichen juga tercengang, lalu sangat gembira untuk Zichen, kamu bisa kembali, kupikir kamu tidak akan kembali tahun ini untuk tahun baru, cepat-cepat masuk. Kai Jieyun juga sibuk memanggil, Senior Tang. Tang Zichen memandangi bayi itu dan berkata ini. Haha, Zichen, ini putraku, baru berumur sebulan, kata Willow Chenming dengan senyum di wajahnya. Aku pergi tidak mungkin, begitu cepat baru menikah pada malam tahun baru lalu. Hehehe, baik Willow Chenming dan Kai Jieyun tertawa sedikit canggung. Tang Zichen melihat senyum di wajah Liu Chenming, dan kemudian teringat Liu Xiangyun. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam. Liu Chenming sekarang memiliki seorang putra, meskipun sangat menyedihkan kehilangan putrinya, tetapi akhirnya dia secara bertahap akan melupakannya. Rasa sakit yang dia rasakan ketika dia kehilangan putrinya karena putranya. Siapa namanya? Tanya Tang Zichen. Kai Jieyun berkata, panggil Liu Hengming. Liu Hengming, ya, sepertinya aku benar-benar akan menjadi saudara ipar, hahaha. Tang Zichen tertawa, tetapi Liu Chenming gelap hari yang sangat bahagia. Dia tidak tahu mengapa Tang Zichen tiba-tiba berkata menjadi saudara ipar, sengaja membesarkan Liu Xiangyun. Setahun terakhir ini, Liu Chenming benar-benar tidak ingin memikirkan putrinya, itu terlalu menyakitkan. Dia hanya bisa menggunakan waktu untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Kelahiran putranya telah banyak mengalihkan perhatiannya dan membuatnya bahagia. Zichen, duduk, jangan berdiri di sana sepanjang waktu. Willow Chenming sibuk, lalu dengan cepat meminta pengasuh untuk membantu, membuang popok kotoran dan sampah lainnya keluar.
Tang Zichen tertawa, Paman Liu, kamu tidak memiliki seorang putra dan melupakan putrimu kan? Zichen, jangan seperti itu, bagaimana mungkin aku melupakan putriku, aku hanya takut memikirkannya. Baiklah, Paman Liu, jangan tersinggung, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah membangkitkan Xiang Yun. Apa? Seluruh tubuh Willow Chen Ming tercengang. Aku tahu kamu akan bereaksi berlebihan, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan menghidupkan kembali Xiang Yun suatu hari nanti. Lihat, kamu benar-benar berpikir aku mencoba menghiburmu, kamu pasti tidak pernah percaya padaku tentang itu. Zichen, kamu tidak bercanda. Tang Zichen menepuk bahu Liu Chenming dan berkata, Paman Liu, bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda tentang hal-hal seperti itu? Xiang Er ada di luar villa. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berteriak, Xiang Er, masuk. Liu Chenming segera bergegas keluar dari villa dan segera melihat bahwa Liu Xiangyun sedang berjalan ke pintu besi di luar villa. Xiang Er, ayah. Ayah dan putrinya menangis dan berpelukan bersama. Tang Zichen dan yang lainnya tidak mengganggu, pergi membuat teh di ruang tamu, dan kemudian menggoda putra Liu Chenming. Li Xuaner dengan marah berkata, jangan menggodanya, apa yang kamu goda ketika orang-orang tertidur. Baiklah, hahaha. Tang Zichen mengembalikan Willow Heming ke dalam buayan. Butuh 10 menit sebelum ayah dan anak perempuan Liu Chenming masuk. Su Chen, terima kasih. Liu Chenming tiba-tiba berlutut di depan Tang Zichen. Paman Willow, jangan mengabaikanku, bangun. Tang Zichen segera membantu Willow Chenming berdiri. Liu Chenming tiba-tiba berlutut untuk berterima kasih kepada Tang Zichen. Itu bukan hanya karena satu alasan untuk membangkitkan Liu Xiangyun, ada alasan lain. Tahun ini, sebagai menantu keluarga Kai, Liu Chenming benar-benar hidup kehidupan superior. Dia sekarang memegang kelompok di tangannya dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Dan istrinya Kai Jieyun adalah Menteri Keuangan Provinsi Tinan, yang setara dengan Menteri Keuangan suatu negara. Sejauh ini sebagai lingkaran bangsawan campuran yang bersangkutan itu benar-benar tidak ada kata. Tang Zichen telah memberinya terlalu banyak. Paman Liu, jangan seperti ini di masa depan. Apa yang saya lakukan untuk Anda hanya mengacungkan tangan. Baiklah, Anda mengobrol baik dengan Xiangyun, saya akan pergi dengan Xuaner Meiqian. Selanjutnya, Tang Zichen, Li Xuaner dan Su Meiqian Xiaomeng meninggalkan villa. Bagaimanapun, Su Meiqian dulunya adalah seorang polisi di sini, jarang kembali, jadi tentu saja, dia pergi ke Biro Keamanan Umum untuk mencari mantan rekannya, dan Xiaomeng juga mengikuti Su Meiqian. Tang Zichen ditinggalkan bersama Li Xuaner. Tang Zichen menemani Li Xuaner untuk memberi hormat kepada orang tuanya. Li Xuaner berada dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat bahwa Liu Chenming sekarang menjalani kehidupan yang begitu baik dan bahagia, keluarganya bersatu kembali, dan bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari keluarga Kai dan menjadi seseorang dari keluarga Kai, seluruh lingkaran bangsawan Tenan Mansion. Pada awalnya, dia dan Liu Xiangyun keduanya menjadi pacar Tang Zichen pada saat yang sama. Sekarang ayah Liu Xiangyun baik-baik saja, dan orang tuanya, karena Tang Zichen telah meninggal, juga keduanya adalah wanita Tang Zichen, jadi mengapa ada perbedaan besar, mungkin orang tuanya tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Tang Zichen menjabat tangan Li Xuaner dan berkata, Xuaner, aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu melihat Xiangyun ayahnya memiliki kehidupan yang begitu baik, sementara orang tuamu dibunuh olehku, juga wanitaku, aku tidak memberimu apa-apa, tetapi sebaliknya aku membuatmu menjadi yatim piatu. Bersambung.